Baik, kita kembali di Special Talk Show, pemirsa, bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, bersama Kepala Seksi Pencegahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bersama Ibu Else Sion. Ibu, ini sudah ada yang bertanya, ya, tapi lewat WhatsApp. Oke, ya. Ini dari Bapak Siusdi Oibufu berkaitan dengan cuaca sekarang ini, tetapi sebelumnya juga, walaupun sudah beberapa hari ini intensitas hujan ya kita sudah rasakan juga, tetapi masih kering. Ya, ini sumber air ceritanya masih agak jauh nih. Ini untuk BPBD sendiri, bagaimana ini untuk di bencana kekeringan ini untuk air bersih khususnya? Apakah ini merata di setiap kelurahan atau seperti apa nih untuk pemetaannya mungkin? Kalau yang merasa membutuhkan bersurat ke kami dan akan kami berikan ya layani bantuan. Berkaitan juga, apakah menunggu dari kelurahan saja atau mungkin dari BPBD punya siasat tersendiri juga? Ya, ya. Selain air bersih ya, selain air bersih juga. Oh ya, kalau untuk jenis-jenis yang lain, kami punya ya untuk mendapatkan informasi dari misalnya dari relawan yang ada di kelurahan-kelurahan, kemudian juga melalui Facebook, media sosial. Kalau ketika kami lihat, oh ini ada bencana di sini, langsung turun. Tapi kalau terkait kekeringan, kan banyak yang bukan karena airnya habis di bak, lalu telepon BPBD untuk turun. Nah itu tidak kategori korban kekeringan. Baik, itu. Jadi ini tentunya juga informasi dari masyarakat juga, dari BPBD sendiri juga bisa memilih juga, memilih dan memilah ya. Ini yang menjadi prioritas. Oke, dan langsung saja informasi mungkin untuk alamat ya, website atau informasi Facebook mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat. Oke, kami punya posko 24 jam, itu nomornya HP WA itu 081 339 534010. Saya ulangi, 081 339 534010. Oke, ini untuk memberikan informasi ya seputar bencana yang terjadi. Dan kembali Ibu Else, ini kalau untuk kesiapsiagaan sendiri, untuk pencegahan sendiri di BPBD sendiri, ini kira-kira seperti apa sih Ibu Else tentang kesiapsiagaan bila mana bencana itu datang? Ya, ini kembali lagi nih untuk pra dan juga sampai ke pasca bencana. Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa semuanya berawal dari perencanaan. Jadi ketika pra bencana itu kami ada satu jenis rencana yang namanya rencana kontingensi. Jadi kami merencanakan untuk siapa melakukan apa pada saat terjadi bencana. Jadi misalnya terjadi puting beliung, kami menyusun dokumennya. Oh, BPBD berbuat apa, Dinas PU berbuat apa, Dinas Sosial berbuat apa ketika puting beliung terjadi. Nah, itu kami susunnya pada saat pra bencana. Setelah disusun, kami latihan. Jadi ada istilah TTX, tabletop exercise, kami latihan dulu di ruangan, kemudian ada juga rencana kontingensi gempa dan tsunami, kami latihannya di ruangan dan di lapangan. Oke, ambil contoh seperti awal tahun bulan Maret. Ya, ini kejadian yang terjadi sampai ditetapkan kejadian bencana ya, luar biasa ya. Ini seperti bila mana dikategorikan bahwa ini bencana luar biasa nih. Itu terkait dengan dampaknya yang luas, kemudian korbannya yang banyak, dan kemudian kami BPBD tidak lagi punya anggaran di dokumen pelaksana anggaran itu untuk menanggulangi korban yang ada. Jadi itu kemudian kami ada penetapan status tanggap darurat tingkat kota oleh Wali Kota Kupang supaya kita bisa menggunakan belanja tak terduga untuk membantu korban yang ada. Sejauh ini seperti apa sih tanggapan dari masyarakat soal pelayanan BPBD?
Ya kalau yang disampaikan ke kami kan pasti yang bagus-bagus. Tidak tahu kalau ngomongnya di belakang. Nah jadi ya berterima kasih untuk bantuan yang diterima. Tuh. Baik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi juga nih Ya. untuk BPBD Kota Kupang sendiri. Ini seperti apa? Karena kalau kita mau bilang ya setiap daerah itu punya persoalannya berbeda-beda berkaitan dengan bencana. Kalau di Kota Kupang sendiri evaluasinya seperti apa? Oke. BPBD. Ya, kadang-kadang kan kita masyarakat ini kami kan punya prosedur protap. Ketika terjadi bencana, kami memberikan bantuan kebutuhan dasar duluan. Jadi kami menyalurkan beras, kemudian dan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Nah, kebanyakan kalau yang misalnya atapnya terangkat, lalu kami antar beras, mie instan dan lain-lain, kemudian kami dimarahi, kami tidak butuh itu, kami butuh seng. Nah, kalau sudah seng itu kan dia sudah adanya di pasca bencana. Nah, kita tunggu dulu, kita data dulu, kemudian dikategorikan rusak berat, sedang dan ringan, kemudian disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah, baru bantuan itu disalurkan. Itu oke. Selain berkaitan dengan anggaran, tetapi kecekatan juga dari BPBD sendiri yang tadi disampaikan ini mereka tidak membutuhkan makanan, tetapi yang dibutuhkan atap. Segesit apa? Berapa lama sih? Ya, biasanya kan begitu kami ada pada saat tanggap darurat itu perbaikan darurat dulu. Jadi kami juga memberikan bantuan terpal. Jadi sementara ditutup dulu pakai terpal untuk bisa melanjutkan hidup mereka. Kalaupun misalnya tidak bisa tinggal sama sekali dalam rumah, kami punya tenda pengungsi. Jadi waktu di Liliba itu juga dibangun tenda-tenda. Jadi kalau yang tidak bisa tinggal di rumahnya bisa di tenda pengungsian. Baik. Ya. Dan kembali juga untuk kesiapsiagaan di sekarang ini, ya baru mau mengakhiri, Ya. baru mau mengakhiri akhir tahun, tetapi ini sudah teman-teman BPBD sudah menjemput Ya. tamu nih ceritanya. Ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan menerima telepon. Buat ada pemirsa silakan. Halo, selamat malam. AFB TV Kupang. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Frans di Sikumana sini. Baik, Bapak Frans di mana, silakan. Silakan. Kan jadi waktu itu beberapa hari keluarga saya kan ada di OEB Los itu. Dan itu kan ada bencana itu hari. Ya. Nah di situ katanya dari penanggulangan bencana tidak ada anggaran, katanya makanya bantuan itu sering kali mangkrak. Nah kalau misal di Kota Kupang sendiri gimana itu? Misalkan kan suatu saat kan bencana tidak ada yang tahu itu kapan terjadi, takutnya kan tiba-tiba datang, apalagi sekarang udah musim hujan begini. Nah itu gimana kalau misalnya dari Kota Kupang sendiri gimana kesiapan dia untuk menghadapi bencana ini? Oke. Paling begitu aja. Baik, itu saja Pak Frans. Baik, terima kasih. Ini mengambil contoh di Oibelo kemarin ini berkaitan dengan puting beliung juga. Kembali lagi soal anggaran. Kalau itu katanya anggaran tidak ada. Nah ini kalau di Kota Kupang bila mana terjadi itu seperti apa? Oke. Kalau kami di Kota Kupang terkait dengan penanganan darurat pada saat terjadi, kami punya logistik. Jadi logistik itu terkait dengan kebutuhan dasarnya. Jadi makan, minum, pakai, kemudian papan darurat. Jadi ini sandang, pangan, dan papan. Tapi itu yang darurat. Nah, kemudian untuk yang pasca bencananya, kami masih punya anggaran untuk bantuan stimulan bahan bangunan rumah. Jadi itu disalurkan. Kalau korbannya lebih banyak dari yang dana yang kami punya, yaitu seperti kejadian di ini ya awal tahun 2019 baru-baru. Itu ya sudah penetapan status tanggap darurat oleh kepala daerah supaya bisa menggunakan dana belanja tak terduga. Oke. Baik, Ibu Elsa ini penelpon lagi, kita sapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, AFB TV Kupang. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Baik, saya Marhain dari Nainggolan. Ya.
Begini Ibu, ini kan kita saat ini sudah memasuki musim hujan. Kita lihat beberapa hari terakhir ini kan ada badai, semacam di Rote kemarin ada badai angin, hari tadi juga ada badai sore tadi. Nah, kira-kira ini kan anggaran, manakala Kota Kupang sudah mendapat satu musibah. Nah, itu baru ada alokasi anggaran, mulai kita sibuk-sibuk karena ada musibah. Melakukan satu semacam sosialisasi kepada masyarakat. Karena sejauh ini yang kita lihat bahwa terjadi musibah dulu, baru kita mulai. Nekolan, Bapak yang dari Nekolan ini silakan. Mungkin langsung dijawab Ibu Elsa ini untuk berkaitan dengan menyiapkan anggarannya, untuk bagaimana juga masyarakat diberi pelatihan ya. Nah, ini untuk menghadapi bencana masyarakat. Oke, ya selamat malam Pak Marhaen di Nekolan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang hanya dilihat sepintas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu kami melakukan segala upaya terkait dengan penanggulangan pra-bencana. Jadi kami sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sejauh ini di 6 kelurahan sudah kami 6 kecamatan sudah disosialisasikan terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada di Kota Kupang. Lebih spesifik lagi ke kecamatan-kecamatan masing-masing. Nah, memang pesertanya itu berasal dari kelurahan-kelurahan, tapi mungkin belum Pak Marhaen termasuk orang yang diundang untuk mengikuti sosialisasi pada saat itu, karena kembali lagi ke keterbatasan anggaran. Nah, tapi kami juga punya cara lain selain sosialisasi tatap muka. Mungkin kalau Bapak punya medsos, Bapak bisa bergabung dengan kami di BPBD Kota Kupang, Facebooknya itu setiap hari ada sosialisasi terkait dengan potensi-potensi bencana, upaya-upaya menyelamatkan diri terkait dengan hampir semua ancaman yang ada di Kota Kupang itu disosialisasikan di Facebook, maupun kami juga punya grup Facebook Info BPBD Kota Kupang. Oke. Baik, ini berkaitan sangat menarik sekali. Soalnya ini dua penanya ini mirip nih ya, berkaitan pengambil contoh di Oibelo, dan juga memang sekarang kejadian juga di Rote dan juga di Molava yang baru terjadi berkaitan dengan angin kencang. Nah, ini soal anggaran. Ini memang sangat sensitif juga sih Ibu berkaitan dengan anggaran ini. Nah, ini seperti apa sih? Ya, kalau anggaran kami punya yang untuk bantuan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat itu, jadi aturannya begini, kalau misalnya kami di BPBD sudah tidak punya lagi, kan juga ada dinas sosial. Lalu kemudian kalau kami sudah tidak punya, bisa minta ke provinsi, pos pendampingan di provinsi bisa. Oke, baik. Dan yang berikut lagi ini berkaitan juga dengan bagaimana juga memberikan informasi kepada masyarakat lewat media sosial itu sendiri. Tadi sudah disampaikan Facebook dan juga kontak person ya di 081339534010. Dan bagaimana juga memberdayakan masyarakat itu sendiri. Memang tadi sudah disampaikan juga, tetapi pada masyarakat yang lainnya juga ya. Kita tahu bersama Kota Kupang sekarang juga sudah mulai sibuk dengan rutinitas aktivitas. Nah, ini seperti apa sih trik yang diberikan juga oleh BPBD sendiri supaya masyarakat juga bisa siap. Toh kejadian juga bencana yang terjadi ini juga masih ada juga masyarakat yang mengalami. Oke. Untuk bencana kan kita tidak bisa melarang dia jangan datang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita siap ketika dia datang, ketika bencana itu datang kita siap. Nah, cara sosialisasi kami melihatnya kurang efektif, tapi memang itu salah satu cara. Nah, kemudian kami sekarang lebih menyasar ke program Kelurahan Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana. Nah, di Kelurahan Tangguh Bencana itu kami
sama-sama duduk mengkaji ancaman apa yang ada di kelurahan itu, kemudian kemampuan mereka untuk mengatasi ancaman itu apa, lalu membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu yang bisa mereka lakukan sendiri maupun sumber daya dari luar untuk membantu terkait dengan perangkat daerah yang bisa intervensi ke kelurahan tersebut. Kemudian ada pembentukan forum pengurangan risiko bencana di kelurahan. Itu forum multi pihak yang ada di situ, jadi itu mereka bisa mengawal ketika terjadi bencana, bisa mereka bantu. Kemudian ada relawan penanggulangan bencana di kelurahan yang kami fasilitasi untuk jadi kelurahan tangguh bencana itu. Relawan-relawan ini dilatih, jadi mereka adalah ujung tombak dari Badan Penanggulangan Bencana di wilayah masing-masing. Ketika terjadi informasi pertama kami dapatkan dari mereka. Oke, baik. Dan kemudian juga kita juga mau tahu juga untuk sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri, Ibu Elsa. Secepat apa juga mungkin teman-teman di kelurahan itu untuk menyampaikan kepada masyarakat, kembali lagi bencana datang tidak diundang. Tidak diundang. Ya, jadi kami punya POKJA, kelompok kerja pengurangan risiko bencana yang ada di kelurahan. Jadi itu di pertemuan-pertemuan di kelurahan bisa mereka gunakan untuk sosialisasi terkait dengan penanggulangan bencana. Kemudian yang berikut program yang tadi saya sudah sebutkan, Kelurahan Tangguh Bencana. Yang kedua adalah Sekolah Madrasah Aman Bencana. Nah, kita tahu kejadian-kejadian gempa atau bencana di Indonesia ini kan banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang rusak. Kemudian kita bayangkan kalau bencana itu terjadi pada saat jam sekolah, itu anak-anak bisa menjadi korban. Nah, kemudian kami membuat program dari pusat itu, Sekolah Madrasah Aman Bencana, itu juga dia hampir sama dengan Kelurahan Tangguh Bencana, tapi dia lokasinya di sekolah. Nah, di situ juga dikaji ancaman apa yang ada di sekolah itu, kemudian apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi risiko bencana kalau terjadi. Lalu ada juga tim siaga bencana sekolah. Jadi ketika terjadi, mereka menolong diri sendiri dulu sebelum aparat datang untuk menolong. Kalau di tempat ibadah? Ya, tempat ibadah kami sementara masih sosialisasi. Dan sosialisasi itu juga daftar tunggunya masih banyak. Jadi itu berdasarkan surat yang masuk. Jadi sosialisasi di tempat-tempat ibadah. Oke, baik. Ini semakin menarik sekali. Memang masih banyak juga yang bakal disampaikan. Tetapi ini kita sudah dikejar dengan waktu. Tentunya. Tidak terasa nih. Tetapi juga masyarakat juga kepingin tahu juga himbauan juga tentunya dari BPBD Kota Kupang sendiri untuk masyarakat Kota Kupang dalam hal ini untuk bagaimana juga menanggulangi bencana dari diri sendiri juga. Silakan Ibu Elsa. Oke, kalau untuk sementara himbauan yang kami buat terkait dengan peralihan musim ini, berdasarkan informasi dari BMKG, sebagian besar wilayah NTT termasuk Kota Kupang ini memasuki musim hujan, dan diperkirakan puncak musim hujan itu terjadi di bulan Januari dan bulan Februari. Karena itu ada beberapa himbauan sebagai tindakan preventifnya, yaitu yang pertama, memperhatikan pohon-pohon besar atau yang berpotensi tumbang yang ada di sekitar pemukiman penduduk agar segera dipangkas atau ditebang bagi yang sudah potensi tumbang untuk menghindari angin kencang atau angin puting beliung. Kemudian yang berikut, membersihkan selokan yang ada di sekitar pemukiman untuk mengantisipasi terjadi luapan atau genangan air ketika hujan. Lalu menganjurkan warga yang tinggal di dekat daerah aliran sungai untuk mengantisipasi ketika potensi banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Kemudian menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan informasi dari BMKG agar ketika mau mengadakan mau berlayar dan lain-lain, itu informasi dari BMKG itu bisa diikuti. Nah, cara mengikuti informasi dari BMKG itu bisa melalui akun Facebook kami atau juga akun Facebook dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Elsa sudah memberikan informasi, dan semoga ini menjadi bermanfaat juga untuk kita semua pemirsa yang sekarang ini menyaksikan spesial talk show bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Memang sudah masuk musim penghujan,
pohon-pohon yang memang sudah tidak bisa lagi dikompromi, ya dipangkas saja. Iya, pangkas dahan-dahannya. Oke, baik. Jangan semuanya ya, Iya, karena ini tanam sekarang lagi pohon tanam susah, pohon ya. iya. Oke. Dipangkas. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu LCWA Sion, Kepala Seksi Pencegahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, sudah berbagi informasi untuk kita semua dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan spesial talk show bersama dengan pemerintah Kota Kupang dan juga didukung AFB TV Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi menjaga keamanan untuk kita semua, menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, dan semoga informasi yang sudah disampaikan bagaimana juga untuk awal kita menyikapi diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri supaya terhindar dari bahaya bencana itu sendiri. Baik, terima kasih. Dan juga untuk Anda, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.